Baik, selanjutnya mengenai teknik pengukuran serap suara. Kriteria yang biasa dipakai untuk mengukur kualitas akustik ruang auditorium adalah parameter subjektif dan parameter objektif. Yang pertama, parameter subjektif lebih banyak ditentukan oleh persepsi individu, yaitu berupa penilaian terhadap seorang pembicara oleh pendengar dengan nilai indeks antara 0 sampai 10. Tetapi, parameter ini memiliki banyak kelemahan karena persepsi masing-masing individu dapat memberikan penilaian yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang individu, sehingga diperlukan metode pengukuran yang lebih objektif dan bersifat analitis, seperti ada 8. Yang pertama yaitu bising latar belakang atau background noise. Yang kedua, distribusi tingkat tekanan bunyi atau TTB. Yang ketiga, reverberation time atau RT. Dan yang keempat, early decay time atau EDT. Yang kelima, D50. Yang keenam, C50. Yang ketujuh, C80 atau clarity. Dan yang terakhir adalah TS atau central time, tingkat bising latar belakang atau background noise level. Seperti yang kita tahu, dalam setiap ruangan, dirasakan atau tidak, akan selalu ada suara. Hal ini menjadi dasar pengertian tentang adanya bising latar belakang atau background noise. Bising latar belakang dapat didefinisikan sebagai suara yang berasal bukan dari sumber suara utama atau suara yang tidak diinginkan. Sebagai contoh, dalam suatu ruangan tertutup seperti auditorium, maka bising latar belakang dapat dihasilkan oleh peralatan mekanikal atau elektrikal di dalam ruangan, seperti pendingin udara atau air conditioning atau AC, kipas angin, dan benda-benda lainnya. Demikian pula kebisingan yang datang dari luar ruangan, seperti bisingnya lalu lintas di jalan raya, bising di area parkir kendaraan, dan lain-lain. Nah, besaran bising latar belakang ruang dapat diketahui melalui pengukuran tingkat tekanan bunyi atau TTB di dalam ruangan pada rentang frekuensi tengah pita oktav antara 63 Hz hingga 8 kHz. Parameter subjektif. Parameter subjektif berupa intimasi merupakan impresi dalam kualitas bunyi yang seolah-olah sumber bunyi berada di dekat pendengar atau disebut pula dengan presence. Spaciousness atau envelopment merupakan kriteria bunyi yang seolah-olah meliputi seluruh ruangan dengan merata. Sedangkan fullness of tone merupakan karakter yang mudah dikenali dalam musik, berkaitan dengan kualitas bunyi yang dihasilkan oleh instrumen musik secara memuaskan. Kualitasnya sangat ditentukan oleh waktu dengung. Dan selanjutnya, overall impression merupakan penilaian rata-rata dari semua parameter yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz Rozalmi, nomor BP 1710913004. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penyerap suara berbahan alam. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai bab 3 dan bab 4. Ada dua tipe utama bahan penyerap suara, yaitu bahan penyerap suara berpori atau porous absorber dan bahan penyerap suara tipe resonansi atau resonant absorber. Kedua tipe penyerap suara ini berbeda dalam hal mekanisme penyerapan energi suara. Yang pertama yaitu ada bahan berpori. Bahan berpori antara lain karpet, gorden, foam, glass wool, rock wool, dan selulosa fiber dan material lunak lainnya menyerap energi suara melalui energi gesekan yang terjadi antara komponen kecepatan gelombang suara dengan permukaan materialnya. Bahan penyerap suara tipe ini akan menyerap energi suara lebih besar dibandingkan frekuensi tinggi. Tipikal kurva karakteristik penyerapan energi suaranya sebagai fungsi frekuensi dapat dilihat pada kurva berikut. Pada gambar ini, kita dapat melihat koefisien absorber dari karpet. Pada saat koefisiennya itu menunjukkan 0,1, pada titik yang ketiga, dia bisa mencapai frekuensi lebih kurang 600 Hz. Pada titik keempat, dia bisa mencapai frekuensi 1000 Hz. Jadi kalau dijelaskan keterangan dari kurva ini, garis yang bulat-bulat putih ini adalah garis dari karpet. Sedangkan garis yang persegi ini melambangkan bahan dari cotton curtains. Dan
garis dari yang ada segitiga ini menjelaskan dari bahan fiberglass. Bahan penyerap suara ini akan menyerap energi suara lebih besar pada frekuensi rendah atau menengah. Apabila jarak material ke dinding atau ketebalan material bila ditempel langsung ke dinding lebih besar daripada seperempat panjang gelombang yang ingin dikendalikan. Untuk yang kedua yaitu ada bahan penyerap suara tipe resonansi. Bahan penyerap suara tipe resonansi antara lain seperti panel kayu tipis, menyerap energi suara dengan cara mengubah energi suara yang datang menjadi getaran, yang kemudian diubah menjadi energi gesek oleh material yang berpori yang ada di dalamnya, misal oleh udara atau material berpori. Ini berarti material tipe ini lebih sensitif terhadap komponen tekanan dari gelombang suara yang datang, sehingga lebih efektif apabila ditempelkan pada dinding. Bahan penyerap tipe ini lebih dominan menyerap suara berfrekuensi rendah. Frekuensi resonansi bahan ini ditentukan oleh kerapatan massa dari panel dan ketebalan atau kedalaman rongga udara di baliknya. Tipikal respon frekuensi bahan penyerap tipe ini adalah sebagai berikut. Jadi pada kurva ini dapat kita lihat absorber koefisien. Pada saat koefisien dari 1/4 polywatt plus 3 airspace atau yang ada bulat putih ini menunjukkan koefisien 0,6, dia menunjukkan pada titik keempat frekuensi 1000 Hz. Sedangkan keterangan untuk kurva ini, garis yang ada bulat putih melambangkan 1/4 polywatt plus 3 airspace, dan yang ada bujur sangkarnya atau persegi ini melambangkan 3/8 polywatt paneling. Untuk tipe yang ketiga, tipe lain dari bahan penyerap suara ini adalah apa yang disebut sebagai resonator Helmholtz. Efektivitas bahan penyerap suara tipe ini ditentukan oleh adanya udara yang terperangkap di pipa atau leher di atas bidang berisi udara, bentukan seperti leher dan botol dan sebagainya. Permukaan berlubang menjadi ciri utama resonator yang bekerja pada frekuensi tertentu, tergantung pada ukuran lubang, leher, dan volume ruang udaranya. Bisa kita lihat pada grafik ini, pada koefisien absorber dari 8,7% perforation plus 4 gap, garisnya yang ada bulat putih, kita lihat pada koefisien 0,3 pada titik keempat yang menunjukkan frekuensi pada 1000 Hz. Jadi kalau keterangan dari kurva ini, garis yang ada putih ini melambangkan 8,7% perforation plus 4 gap. Sedangkan yang ada bujur sangkarnya itu melambangkan 0,8% perforation plus 4 gap. Sedangkan yang terakhir, garis yang ada segitiganya itu melambangkan 0,8% perforation plus 8 gap. Apabila diinginkan sebuah dinding yang memiliki frekuensi kerja yang lebar atau rendah, menengah, dan tinggi, maka harus digunakan gabungan ketiga bahan penyerap suara tersebut. Kombinasi antara proses gesekan dari komponen kecepatan gelombang suara dan resonansi dari komponen tekanan gelombang suara akan membuat kinerja penyerapan energi suara oleh dinding atau partisi besar untuk seluruh daerah frekuensi.